Belakangan ini sebuah fenomena tengah marak di kalangan umat Hindu di Bali terkait pelaksanaan upacara yatnya khususnya pada masa nguncal balung. Masa ini sejatinya dianggap sebagai periode yang secara pendewasaan tidak dibenarkan untuk melangsungkan kegiatan sakral seperti upacara yatnya, terutama yang mengarah pada dewa yatnya, sebuah bentuk upacara yang bersifat tinggi dan luhur. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat tetap melaksanakan upacara pada masa ini. Bahkan yang bersifat ngewangun yaitu sudah direncanakan jauh hari dan diketahui akan bertepatan dengan masa nguncal balung. Fenomena ini menjadi polemik di kalangan masyarakat di Bali mengingat secara prinsip pendewasaan pelaksanaan yadnya pada masa tersebut seharusnya dihindari. Mengenai pantangan menggelar upacara saat nguncal balung, secara tradisional masyarakat Bali memahami karena dari sisi padewasaan, waktu sepanjang rentangan Buddha Pon Sungsang hingga Buddha Kliwon Pahang dianggap dewasa yang kurang baik. Saat itu dewasa yang ada dianggap tidak memiliki balung, tidak memiliki tulang, tidak memiliki pengukuh. Karenanya tidak dianjurkan untuk melaksanakan upacara besar yang bersifat ngewangun pada saat itu. Pengecualian diberikan pada upacara-upacara yang bersifat rutin seperti tegak otonan atau tegak piodalan yang tetap bisa dilaksanakan, tidak digeser. Kita kupas dulu secara etimologis. Secara etimologis, nguncal balung, nguncal artinya membuang, balung itu tulang, jadi membuang tulang. Tulang itu sejatinya simbol kekuatan. Nah, ketika kekuatan itu sudah dibuang, berarti upacara yang dilaksanakan pada saat nguncal balung itu sebenarnya terjadi pelemahan. Tidak ada pengukuh, tidak ada kekuatan. Sehingga itulah mungkin yang menjadi alasan secara filosofis tidak dibenarkan umat itu melaksanakan upacara-upacara yajna seperti yang disebutkan tadi. Tapi faktanya terjadi demikian. Nah, ini boleh jadi karena mungkin fenomena kekinian itu sikap dan perilaku keberagaman kita kan cenderung menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, tuntutan dan tuntunan. Sehingga agama Hindu yang bersifat sanatana, abadi, bisa mengalami proses nutana, penyesuaian diri, untuk kemudian diteruskan oleh santana keturunan. Seperti pelaksanaan upacara ngaben termasuk nganten di saat berlangsungnya kedewasaan nguncal balung dari Buddha Pon Sungsang sampai Buddha Pon Kupang yang disebut juga Pegatwakan. Menariknya, banyak dari upacara-upacara tersebut tetap dilaksanakan karena telah mendapatkan rekomendasi dari Sulinggi. Dalam struktur adat dan spiritual Hindu, Sulinggi tidak hanya berperan sebagai pemuput atau pemimpin upacara, tetapi juga sebagai pematut atau penilai dan pemutus atau pemberi izin atau larangan. Dengan demikian, ketika Sulinggi sudah memutuskan untuk memuput suatu upacara, maka tanggung jawab secara skala niskala pun turut menjadi beban moral dan spiritual sang Sulinggi. Di sisi lain, masyarakat kerap menggunakan dalih bahwa tidak ada kejadian buruk yang menyusul setelah pelaksanaan upacara pada masa nguncal balung sebagai bentuk pembenaran. Asumsi seperti yang penting niatnya baik pun semakin menguat di masyarakat, menjadikan prinsip pendewasaan sebagai sesuatu yang fleksibel dan bisa dinegosiasikan. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran dalam cara pandang masyarakat Hindu Bali terhadap aturan pendewasaan dalam pelaksanaan yadnya. Meski secara teologi dan tata upacara hal ini masih menjadi perdebatan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pertimbangan sosial, niat, dan restu Sulinggi semakin menjadi penentu utama. Agama Hindu mengingatkan pentingnya pemahaman mendalam tentang sastra agama dan prinsip-prinsip adat dalam setiap pelaksanaan yadnya, agar tradisi luhur tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga secara esensial dan spiritual. Hendra, Bali TV.